dalam ayat Al-Quran dikatakan Isa diangkat ke langit, ya kan? Lalu Allah mengambil satu manusia lain menjadi mirip Isa. Nah, kalau memang benar Allah mengangkat satu manusia lain menjadi mengambil satu manusia lain dan diserupakan menjadi mirip Isa, tentu kan orang-orang di situ melihat itu tetap sebagai sosok Isa, walaupun itu bukan Isa, tapi orang lain yang sudah diserupakan. Nah, berarti orang-orang itu kan tertipu, Bang. Nah, siapa yang menipu mereka? Tentu kan kalau menurut catatan dari ulama kamu, ya Allah SWT, karena Allah SWT yang mengubah satu manusia lain menjadi mirip Isa. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sobatku, pada kesempatan ini seperti biasa, hari ini kami akan menayangkan lagi sebuah video diskusi antara Muslim dan juga Kristen. Tentunya ini adalah hal yang sangat panas ya, dan sangat seru. Ya, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Surat apa dulu? Surat apa? Ayat berapa? Carilah kamu lah, cari-cari aja. Kamu nggak mau jawab pertanyaannya aku. Itu bukan surat cinta dari Allah Sewifiti untuk Muhammad. Itu surat Al-Haqqah, bukan? Surat ayat 6. Mereka tidak dapat menanggungnya, padahal mereka tidak menyangka akan datangnya itu. Pak, kamu aja ayat Quran nggak tahu, pengen tahu surat itu tadi di mana? Jawab dulu. Lanjut Duran. Yang pasti itu tadi bukan surat cinta si Allah Switi ke Muhammad Mut ya. Parah kau. Lanjut Duran. Lanjut. Aku backing vokal. Bang Doni atau sebenarnya Bang bisa bersedia untuk mau ditanya nggak itu? Bang Doni mau nanya tadi katanya. Kita tahu saya bisa jawab. Sederhananya Bang pertanyaannya. Iya, itu boleh katanya ya. Silakan. Sana dulu. Halo Bang, Bang Sibisa ya, Sibisa. Iya. Gini Bang, pertanyaan simpel aja Bang. Di dunia ini agama itu kira-kira ada berapa Bang kira-kira? Satu pertanyaannya. Yang kedua, di dunia ini agama yang nggak rusuh itu Bang, agama apa gitu loh Bang? Yang nggak rusuh. Dua. Baru yang ketiga, kalau Kristen itu agama yang rusuh atau enggak gitu Bang? Terima kasih, pertanyaannya itu aja. Iya, oke. Ditahan dulu Pak Juni. Pak Juni. Iya. Ya, selamat siang. Dari mana Pak? Kristen, Islam, Hindu, Buddha? Saya Muslim. Dari Muslim. Oke, mau itu nggak dijawab pertanyaan tadi dari Pak Doni? Sebenarnya kalau menurut pandangan kami ya agama itu cuma ada satu. Yang membuat agama-agama banyak itu menjadi penyimpangan lah. Paham? Iya. Ya, lanjut aja Bang. Lanjut. Pertanyaannya kan ada beberapa Bang. Silakan aja. Yang pertama kan, yang menurut kami, Ya nggak apa-apa, itu pendapat apa, nggak apa-apa. menurut Lanjut kami itu aja. agama cuma ada satu, itu Islam. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, kalau itu sih tergantung dari masing-masing orang sih. Kalau antara kerusuhan-kerusuhan begitu mah, soalnya kan sifat-sifat manusia juga berbeda. Ada yang melakukan perintah-perintahnya, ada yang juga enggak. Ya, itu tergantung orang-orangnya juga sih. Udah itu aja. Yang ketiga Sama,
kan disebutkan agama yang paling rusuh yang itu. Saya nggak bisa nyebutkan agama yang paling rusuh atau apa. Kalau cuma satu agama ya cuma satu yang rusuh, Bang. Islam. Iya, yang membuat kan sekarang agama-agama Kristen kan. Ya, yang lain kan nggak ada agama cuma satu, berarti cuma satu yang rusuh lah, Bang. Itu. Iya, yang membuat keyakinan kita berbeda itu cuma penyimpangan-penyimpangan dari zaman ke zaman gitu aja. Itu penyimpangan. Enggak bang, pertanyaan yang ketiga tadi, Kristen itu menurut abang itu rusuh nggak gitu bang? Itu pertanyaan yang ketiga tadi terakhir bang. Menurut abang lah, yang abang lihat sehari-hari di seluruh dunia itu, Kristen itu seperti apa gitu bang? Menurut saya sih, nah ya bingung sih. Apakah dia itu suka mengganggu kalau orang lagi beribadah, apa suka dia jadi tah jadi teroris, tah jadi tukang Nah itu bom. balik lagi ke sifat orang-orangnya, nggak bisa jadi patokan agama di situ. Yang pastinya Bisa bang, karena agama itu kan mengajarkan tentang kebenaran bukan kebaikan bang. Kalau baik itu belum tentu benar, tapi kalau sudah benar itu pasti terjadi kebaikan bang gitu. Kalau begitu bang, semua agama itu dianggap kotor bang. Karena umat Kristen juga ada juga bang yang rusuh gitu. Di Eropa itu banyak loh bang. Kalau abang ngambil referensinya dari manusianya, repot bang. Nggak ketemu, debat kusir bang. Ya, Enggak, ini ajarannya kan- aja, Bang, ajarannya, Bang. Ada nggak perintah agama? Ada nggak perintah agama? Ya, di agama apapun ya, terserah. Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, ada nggak perintah di agama mereka untuk memusuhi agama orang lain atau memusuhi orang yang tidak seiman? Ada nggak? Ada Islam. Umat Kristen juga di agamanya juga ada. Nggak, perintah, Bang. Non Muslim. Ya. Mana? Ini, Bang, kalau Kristen- Abang tunjukin ayatnya dong, Bang. Kalau tidak bisa kasih At-Taubah 29, bisa kasih Al-Anfal, banyak ayat-ayatnya yang dipakai. Nggak semua ya, saya nggak bilang menuduh kalian, tapi maksudnya ada yang memakai ayat-ayat itu untuk mengganggu orang lain atas nama agama dan atas nama Allah SWT. Itu fakta bang, ada yang meledakkan diri memakai ayat loh bang. ya mungkin mereka menganggapnya itu penyimpangan. Iya makanya maksudnya. Ya silakan. Mesti ada bang. Namanya orang itu bang pasti ada yang salah menafsirkan suatu ayat. Pada akhirnya dia sesat membunuh orang. Dalam Islam sendiri tuh nggak boleh loh bang. Membunuh Iya, orang. saya Dalam kan katakan bilang, dalam tanda kutip. saya bilang kan nggak semua bang, tapi ada yang menggunakan ayat itu Ya, salah untuk itu, Bang. melakukan. Salah itu bang. Nggak boleh, cuy. Makanya dianjurkan. Kalau kamu bilang membunuh orang nggak boleh, kira-kira orang yang murtad layak nggak? Bang, Kepalanya Bang, dipenggal. Kamu dengerin dulu. Kalau kamu bilang seperti itu, layak nggak orang yang murtad Oh. kepalanya dipenggal? Abang baca tuh Orang nggak bang. boleh. Ya dipenggal lah bang kalau salah. Iya, berarti cuy kamu itu. Namanya perang. Kalau orang perang, loh, ajarannya abang ini langsung motong sih tadi. Jangan dipotong bang. perang Ribet kita kalau dipotong. apanya? Perang. Lo abang kalau perang mau nggak dibunuh? Gak mau, pasti abang bela diri. Bodoh. Abang ya. Orang yang murtad itu kepalanya harus dipenggal. Mana ada perang? Orang yang murtad, tahu nggak kamu ayat itu di mana? Tak tahu, kamu Islam menjiplakan kok. Nggak mendalami bener kok. Kamu mendalami bener, kamu murtad kamu. Udah pasti. Karena tahu sesungguhnya siapa itu marmut, siapa itu si Sweetie. Ya, lihat nih, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Nih kamu nih teman-teman orang-orang Islam nih. Maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan dalam hati orang-orang yang kafir, ingkar, rasa ketakutan. Maka penggalah
di atas tengkuk leher, tebas nih lehernya nih, dan potonglah dari mereka tiap-tiap ujung jari. Ini dalam keadaan perang gak nih? Ini ajaran nih, kamu kalau mengamalkan, kamu harus berjihad, tebaslah leher-leher orang kafir, potonglah ujung-ujung jarinya nih. Ini ajaran, bukan orang. Perang dicomot ke yang umum ya repot lah bang. Mana ada perangnya, dongo? Itu kan nggak ada perang pas itu bang. Bang, lu kalau nggak bisa kan bang, dosa diskusi bang. Bahasanya bang, katanya Kristen agama kasih, pokok Saya dongo-dongo gitu bang. tunjukkan, saya Aduh, nggak tunjukkan nih. berkualitas bang debat kayak gitu bang. Nah makanya kamu memang dongo, manusia dongo nih. Kamu lihat, kamu nggak pernah baca Quran. Saya tunjukkan dalam Quran kamu nih. Pengikut Yesus kok Quran begitu. Quran Asal. kamu yang mengatakan nih baca nih dongo, nih. Dongo bang. Kita di sini diskusi loh bang. Dia Lu emosi lah. Abang kalau kasarnya kan emosi juga. Aku kalau ngomong pakai data nih, dialah siapa nih? Allah betul? Yang mengutus seorang rasul. Siapa yang seorang rasul yang dimaksud? Dialah yang mengutus seorang rasul. Siapa? Karena ini Al-Quran Nabi Muhammad toh. Allah lah yang mengutus. Itu ayat apa bang? Sebentar dulu, diam dulu. Ya saya bisa baca bang, tunjukkan aja ayatnya bang. Saya cari sendiri. Kenapa? Dulu dulu host. Tunjukin ayatnya di hadis apa di Al-Quran itu aja. Iya, dialah yang mengutus seorang rasul Nabi Muhammad. Allah lah yang mengutus seorang rasul Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf. Kalau buta huruf, saya mengutip Buya Syakur, buta huruf itu identik dengan goblok. Goblok punya saudara Dungu tuh adiknya Dongo. Jadi kaum yang dongo. Mungkin ayatnya bang dikasih tahu supaya dia bisa Baca. cek. Hadis atau Al-Quran bang? Itu aja yang saya mau tanya. Baca, melek matamu. Ya itu hadis apa Al-Quran bang? Al-Quran Ini bang. lihat, melek. Ketahuan Ini kali kau membacakan selam-selaman. ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Islam nggak pernah Terdapat baca. petunjuk dan Ini bimbingan. ayatnya 12. Tuh, Ya, Al-Jum'ah. Ketahuan sekali kalau kamu nggak pernah baca Quran, makanya kamu masih Islam. Ketawain loh. makanya. Ya saya masih Islam bang, karena saya juga nggak mau nyembah Yesus. Tuhan yang disalib gitu. Kitab-kitabmu. Baca kitab-kitabmu. Karena kamu Ya. terlalu bodoh, Juni. Kamu terlalu bodoh memakan mentah-mentah. Lalu lu juga bodoh bang. Doktrin. Tuhan kok disiksa. Kan bodoh namanya itu. Dulu aku berpikirnya seperti kamu. Dulu aku berpikirnya seperti kamu. Di sini Tuhan banyak kok murtadin disiksa. bang, banyak Tuhan kok murtadin. digituin. Ternyata setelah Terus saya aku dengan murtadin, Bang. setelah aku pelajari bener-bener, ternyata beneran. Oh sungguh indah Tuhan itu, bukan seperti marmut. Paham? Dari mana bang? Ini loh Disiksa bang, loh kalau bang. abang berbicara tentang, Kamu nggak tahu masalahnya. iya bentar-bentar bang ya, kita bicara tentang penyalipannya bang ya. Jadi penyalipan itu kalau disejarahkan Yesus disalib ya bang ya. Lalu di Ya, kedengaran, Islam Bang. Isa tidak disalib, benar kan bang? Suara sampean hilang. Isa, oke, Isa tidak disalib kan ya bang ya? Benar toh, Isa tidak disalib. Yang disalib itu, jadi waktu itu kan di peristiwanya Isa diangkat ke langit, benar tidak bang kalau di Al-Quran? Isa diangkat ke langit, lalu Allah mengambil satu manusia lain, diserupakan menjadi mirip Isa. Ulang bang. itu Hilang tadi bang disebutkan suaranya. Ya. Ulang bang. Oke, ya kan di dalam ayat Al-Quran dikatakan Isa diangkat ke langit.
ya kan? Lalu Allah mengambil satu manusia lain menjadi mirip Isa. Nah, kalau memang benar Allah mengangkat satu manusia lain mengambil satu manusia lain dan diserupakan menjadi mirip Isa, tentu kan orang-orang di situ melihat itu tetap sebagai sosok Isa, walaupun itu bukan Isa, tapi orang lain yang sudah diserupakan. Nah, berarti orang-orang itu kan tertipu, Bang. Nah, siapa yang menipu mereka? Tentu kan kalau menurut catatan dari ulama kamu, ya Allah SWT, karena Allah SWT yang mengubah satu manusia lain menjadi mirip Isa. Nah, apakah memang Tuhan itu penipu atau itu cuma cerita ulama yang menuduh Tuhan itu penipu, Bang? Os, Ya, aku protes kalau Isa tidak mati. Di Quran 4 ayat mengatakan Isa mati. Lalu Isa diangkat. Ayo, mau diskusi soal Isa? Isa diwafatkan. Bang, bang kita Ya, diskusi ya. kekerasan aja bang. Kan tadi Islam dituduh kekerasan tuh kan laknat, ya kan gitu bang ya. Kenapa? Tuhan kalian loh bang, Tuhan kalian itu dibunuh bang, dibunuh. Nah, Kekerasan itu. memang dibunuh. Memang Ini kekerasan Bapak. itu Untuk bang. mati, memang dia undangan Iya. untuk mati kok. Iya Itu kekerasan bukan kekerasan. bang itu yang saya Masalahnya tanya. di mana? kekerasan. Iya masalahnya kekerasannya bang. Sabar. Kekerasannya. Kalau kamu yang melakukan kekerasan itu orang kafir. Kalau kamu ini ajarannya Allahmu yang mengajarkan kekerasan. Ngerti nggak? Kau yang dongok Tidak Tuhan pernah mengejarkan kekerasan. disalib. Ini loh. Dibilang bukan Lanjut, teman-teman, lanjut. Iya, Itu kan? nggak ada yang bilang itu bukan kekerasan, tapi dia kan disalib gitu ya, Bang ya. Bukan kekerasan dari pengikutnya. Ya, sekarang yang saya tanya tentang penipuan yang dilakukan oleh Allah SWT yang diceritakan oleh ulama kamu. Bukan kekerasan ajarannya. Ya Allah menumbalkan orang lain ya, Gadson. Iya, Allah menumbalkan satu manusia lain menjadi mirip Isa kan. Loh kalian juga menumbalkan Tuhanmu loh bang. Loh, Gimana sih gini, bang? gini Bang ya. Di kita Ngok. berbeda Bang. Kan Allah yang mengambil satu manusia lain menjadi mirip Isa. Berarti kan Allah menumbalkan satu manusia lain. Ditumbalkan dong. Nah di Oke, sini Bang. Sudah, di Bang, aku Kristen mana yang ditumbalkan? Yesus mati, dia bangkit, selesai. Dia menang atas kematiannya, menang atas maut. Nah yang ditumbalkan oleh Allah hidup lagi enggak? Kan mati. Gini bang, logika. Sekarang gini bang, Boleh saya bicara, Bang? Logikanya gini, kalau Yesus itu tidak mati dan bangkit, orang Kristen nggak akan percaya bahwasanya dia Tuhan. Nggak ada Kristen lalu. Nggak ada Kristen kalau Kayak- nggak ada peristiwa salib. Kayak matematika loh bang, harus ada contoh dibikin guru di papan tulis supaya kita ngerti. Gitu. Artinya bang harus ada kekerasan dulu kan bang. Kekerasan bukan Iya, kan? bukan Yesusnya yang mengajarkan kekerasan bang. Terus kalau Yesusnya enggak Nah kalau kekerasan enggak jadi bang Kristen bang. Bang yang melakukan Kristen kan itu artinya orang pengikut Romawi, Yesus, bukan ya kan? Ngerti nggak Bang? Kalau Bang Juni Saya kenapa paham, masih Bang. iya, kalau kamu kenapa masih nyembah batu, Bro? Siapa yang membantu? Berbentuk vagina pula. Iya, kenapa Pernah masih nyembah batu saya bang. Enggak ada. Saya enggak ada nyembah batu bang. Kalau Iya. kalau sholat bisa nggak ke arah situ? Arah itu enggak apa-apa bang. Namanya juga arah. Abang kalau arah tembok saya bilang nyembah ke tembok gimana? Bisa nggak? Kenapa bang? Iya, bisa nggak kalau sholat nggak ke arah sana? Nggak bisa bang. Itu kan aturannya begitu bang. Nah, karena memang menyembah batu. Nih dalilnya. Kamu baca sendiri. Dalilnya apa bang? Coba bang. Mana bang? Sahih Bukhari. Baca. Aku nggak kelihatan nih bang. HP-nya kecil. Oke. Android-nya kecil sorry. Pas 27 nih ya. Di sini dikatakan, ya.
Dulu kami menyembah apa sih ini? Apa sih yang berisik nih suaranya? Juni. Di mute dulu. Lanjut. Dulu ya. Dulu sini katakan dulu kami menyembah apa sih ini? Batu, kan? Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah. Lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susunya untuk lalu kami tawaf dengannya. Nah, kalau tawaf itu siapa sih yang tawaf ya? Ini dibuka di Musnad Ahmad 4400. Ya, di sini dikatakan di Musnad Ahmad dari Naf, jika Ibnu Umar masuk dan telah dekat dengan Al-Haram, ia menahan bacaan talbiyah, dan jika dia mendapatkan zutua, ia menginap hingga datang waktu subuh. Kemudian ia salat dan mandi. Kemudian ia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW juga melakukan seperti ini. Setelah itu ia masuk Makkah, dan waktu duha ia mendatangi Baitullah dan beristilam kepada Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ia berlari 3 kali putaran. Nah, jadi tawaf nih, dia mutar. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sholat itu nggak ke arah sini, ke arah batu itu? Karena batunya emang disembah, bentuknya vagina. Enggak bang, ini kita loncat lagi ke batu bang. Maksud saya selesaikan dulu bang. Loh iya kan, teman-teman, aku turun dulu ya. Iya, Turun dulu ya teman-teman host ya. Oke, makasih Bang John. Makasih bang. Cari yang nggak dongo gitu. Kalau yang dongo percuma gitu loh. Aduh, abang ini. Tadi kan bilang menyembah yang ini kan, menyembah Saya mau Yesus belajar yang loh bang, salib. Nah, jangan dongo-dongo gitu. Iya, nah, di sini Saya mau cerita dulu nih sebentar. iya, yang nyembah batu Bang. ini siapa? Enggak, aku enggak enak bang, dongo-dongo gitu. Enggak nyaman Iya, rasanya iya. bang. Kita biasa aja gitu loh. Kita kan diskusi. Saya nggak pakai. Ini Iya, saya iya. yang ngomong Isoye nih, yang ngomong Isoye. Kalau udah turun Bapak yang tadi, kita lanjut aja ngomong santai-santai Bang. Iya gitu loh bang. Enak. Kita kan di sini teman bang, ya kan. Iya, di sini yang Saya juga nggak mau menghujat. Iya. Di sini yang nyembah batu sini siapa? Ya itu hadis bang. Nanti hadis. Saya nggak bisa jawab kalau hadis saya terus terang hadis itu banyak. Ka'bah adalah pusat Saya harus belajar dulu. dari agama Saya juga, Islam. bang, abang. Saya nggak Bukan, tolak saya itu, ngomong, tapi saya juga nggak terima, abang. Oke. Saya nggak Nggak tolak apa-apa. hadisnya dan saya juga nggak terima karena bukan otoritas saya kan terima atau enggak kan, karena ini menyangkut keyakinan. Nah kita coba kembali bang ke masalah kekerasan tadi. Oke. Kan tadi gencar tuh diserang kita tuh, Muslim adalah agama kekerasan. Enggak Ya kan? menaklukkan Madinah dan Makkah. Iya bang, saya tanya tadi tuh loh bang. Jadi, Iya, kamu tanya Yesus tentang itu kan harus kekerasan, kan? Tunggu dulu. Ya, udah. Yesus kan Udah. harus disalib Yang nyari supaya bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus, gampang kan? Berarti yang melakukan kekerasan bukan orang Kristen, ya berarti gampang kan? Sekarang aku bilang ke kamu tahu nggak menaklukkan Madinah dan Makkah? Aduh bang, belum kemana-mana nih bang. Saya kan mau bahas masalah penyaliban nih bang. Masalah penyaliban kan, kekerasan kan. Nggak Yang selesai nih, melakukan Bang. kekerasan Kita dapat- terhadap Yesus bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus. Mereka semua yang ingin menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang tidak ingin mengakui Kristus. Berarti mereka Oke, tidak Bang. disebut Kristen. Oke, paham saya, Bang. Paham ya, saya Paham berarti saya, ya. Bang. Ya, Sekarang oke, saya paham. tanya balik dulu ke kamu. Kamu tahu nggak menaklukkan Madinah dan Makkah? Madinah dilakukan kenapa? Maka Kita ini dilakukan kesana kenapa? lagi bang. Oke, Abang, oke, kita- oke. Masalah itu. Kita muter lagi loh bang. Kekerasan Nanti lagi ini tuh. nggak sampai nih. Iya. Kekerasan lagi kata ya maksudnya yang disebut sama Bang Istimewa. Yang saya maksud Tapi gini kita loh bang. tinggalin dulu Abang- itu, kita bahas penyalipan dulu Bang ya. Iya benar Oke, gitu oke. bang. Jadi Kan gini katanya ya. kan bang. Iya iya. Iya. Oke. Ya jadi kan saya jelaskan ya kan dalam sejarah nih Yesus kan disalib nih Bang ya. Nah ditulis oleh murid-muridnya, lalu juga ditulis oleh ada 18 sejarawan yang menulis Yesus disalib. Oke. Lalu kan 600 tahun kemudian
muncullah Al-Quran, dikatakan Isa tidak disalib. Nah, kalau Isa itu adalah Yesus, berarti kan salah satu pasti dusta. Entah mau Alkitab ataupun Al-Quran, salah satu dusta. Sama saya waktu kecil, Bang. Saya waktu kecil, saya tahunya kan Yesus disalib. Terus tiba-tiba saya baca literasi Islam, buku gitu. Isa tidak disalib, tapi yang diserupakannya disalib. Waktu saya membaca itu kan saya langsung menilai, wah salah satu pasti salah ini. Tapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, Bang, waktu itu, karena saya nggak ngerti. Cuma dalam hati saya pasti ada yang salah. Nah, anak kecil saja kan sudah berpikir begitu. Nah, kita lanjut ke sini, Bang, ya. Dalam Islam itu kan diceritakan Isa diangkat ke langit, ya. Lalu Allah mengambil satu manusia lain diserupakan menjadi mirip Isa. Nah, tentu kalau sudah mirip Isa, siapapun di situ akan mengira itu Isa. Nah, kalau kita di situ juga pun pasti kita akan mengira, oh itu Isa disalib. Nah, kalau kita melihat Isa disalib dan kita menulis Isa disalib, tentu kan kita jujur menulis Isa disalib, karena apa yang kita lihat itu yang kita tulis. Nah, yang berdosa di sini kan katanya menurut ulama-ulama bahwa Allah SWT, karena Allah yang mengubah satu manusia lain menjadi mirip Isa, sehingga semua orang di sana tertipu. Kalau cerita ini tidak benar, berarti yang tertipu oleh ulama-ulama ya umat Islam, karena semua umat Islam yang percaya Allah mengubah satu manusia lain menjadi mirip Isa. Kan sederhana gitu, Bang. Salah satu sudah Ya, ditipu. jadi gini Bang, Abang. Ya. Jadi gini, masalah itu juga memang masih jadi perdebatan, Bang, karena tidak penting, Bang, mau mau Isa itu disalib atau konteksnya bukan itu. Jadi konteksnya kami dalam Islam, ya kan, bahwa Isa itu adalah pembawa kitab Injil di orang-orang Yahudi. Itu konteksnya, Bang, makanya kami nggak terlalu fokus ke situ, nggak penting itu, Bang. Bukan nggak penting, bukan nggak penting. Penting juga, cuman nggak terlalu gitu loh, Bang. Oke, nggak apa-apa. Jadi di kita juga di Kristen 600 tahun sebelum ada cerita itu sudah tertulis di Alkitab. Sabarlah jika ada yang memberitakan Yesus yang lain, yang berasal dari roh yang lain atau dari Injil yang lain. Dan juga tertulis, jika ada yang memberitakan suatu Injil yang berbeda yang telah kami beritakan, walaupun dia mengaku malaikat dari sorga, terkutuklah dia. Nah, itu kan ya. Jadi gini, Bang, ya, maksudnya dari ayat-ayat itu, Bang. Isa itu salah satu dari cerita-cerita Yesus yang lain. Paham nggak sampai sini, Bang? Nah, Paham, ini Bang, kan paham. ayat ini kan sudah 600 tahun sebelum ada cerita Isa. Sudah 600 tahun digunakan oleh orang Kristen, dan orang Kristen percaya Yesus itu adalah yang disalib, dan yang kita tuhankan adalah yang disalibkan itu. Tanpa ada salib tidak ada yang namanya Tuhan Yesus. Oke, Bang, Karena boleh saya potong, Bang? Tunggu bentar, sedikit lagi. Oke. Yang dikenalkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran kan Isa. Ini loh, Isa tidak disalib loh, Isa bukan Tuhan. Jadi kita tidak menuhankan Isa. Orang Kristen tidak pernah menuhankan Isa. Kalaupun ada yang menuduh kita menuhankan Isa, itu salah, karena tidak sesuai dengan Alkitab. Isa bukan Tuhan bagi kita, jadi nggak penting juga Isa memang. Ya, silakan, Bang. Oke, Bang, kita kembali ke kekerasan lagi nih, Bang. Sorry, soalnya saya agak terganggu dengan kata kekerasan itu tadi kan. Maksudnya gini, kekerasan itu kan bisa aja terjadi dalam sebuah agama jika ada hal yang memang harus diperangi, ya kan. Kalau dia nggak ini, oke. Katanya Abang kan Kristen kan bukan agama kekerasan ya, Bang. Ya, lanjut aja, Bang, nggak apa-apa. Oke, Bang, kalau misalnya nih, ya kan, seharusnya kan kekerasan nggak ada, Bang, di ini, karena kan Kristen kan anti kekerasan, nggak ada kekerasan ajarannya. Seandainya kekerasan itu tidak terjadi, Yesus tidak dibunuh, Kristen gimana, Bang? Artinya kan di sini kan tidak ada Kristen. pandangan saya. Berarti Nggak ada Tuhan Kristen, Allah Bang. itu parah, pembohong, pendusta, karena dia baik,
nubuatannya Bang, selalu saya benar. bahas Kristen bang, jelaskan Iya. saya di Kristennya bang, Kalau jangan di Islamnya. seandainya, Nggak apa-apa bang, istimewa kita Tapi jalan Saya kan mau belajar yang Kristen nih bang. iya, saya ajarkan ke Kristen kan. Kamu bilang, andai saja Yesus tidak disalib, berarti tidak ada Tuhan. Nah, itu berarti Bapak pun pembohong seperti Allah. Gitu loh, karena dari awalnya Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan ada kedatangan Yesus. Paham? Jadi Oke. itu semua sudah pasti terjadi. Paham? Jadi Tuhan kami bukan Tuhan yang ahli tipu-tipu. Paham Jadi, kamu? jadi memang kalau nggak disalib nggak ada Kristen bang, itu udah pasti. Karena gini ya, waktu Yesus disalib itu kan dikubur dan murid-muridnya itu sudah bubar. Murid-muridnya itu kembali kepada kegiatan mereka masing-masing. Jadi mereka anggap sudah selesai. Lalu Yesus bangkit dan bertemu dengan mereka lagi sampai Thomas pun tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Sampai dia berkata, sebelum saya mencucukkan tanganku kepada tangannya yang lubang, aku tidak akan percaya. Sampai Yesus menampakkan diri kepada dia dan dia mencucukkan tangannya. Lalu Yesus berkata, inilah aku. Dan Thomas pun berkata, engkaulah Tuhan dan Allahku. Seperti itu bang. Jadi tanpa ada kematian dan kebangkitan, Kristen dijamin gak ada bang. Oke bang, saya copy yang itu bang. Saya juga paham sebenarnya. Saya tambahkan sedikit Bang M. Juni ya, biar lebih mengerti. Jadi gini, jadi Kristen itu jangan tengok KTP-nya, jangan lihat KTP-nya Bang ya. Seperti Abang bilang tadi, ada oknum ini si A begini, si B si begini. Bukan seperti itu, lihat ajarannya Bang. Di Kristen itu ajarannya seperti apa? Apakah betul kasih atau apa? Saya bukan menuduh Islam itu agama kekerasan, enggak. Pertanyaan saya tadi sama Sabisa tadi itu, Kristen itu di mata Abang itu seperti apa? Kan seperti itu. Sekian Bang, lanjut Bang. Jadi kembali lagi ke tadi ya bang ya, kan itu kata ulama mengatakan Isa tidak disalib. Dan di situ dikatakan juga bang, kalau abang baca Ali Imran 54, di situ dikatakan tentang peristiwa salib itu, orang kafir hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipu daya mereka, karena Allah lah pembalas tipu daya terbaik. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, dikatakan ya seperti tadi, ketika Allah mengangkat Isa ke langit, Allah menggantikan satu manusia lain menjadi mirip Isa untuk menipu mereka. Iya Tapi bang, kan- itu kalau itu sudah populer bang. Sorry bang, saya potong. Saya kira itu nggak bisa diceritain. Kalau di Muslim itu sangat populer sudah itu bang. Jadi itu apa namanya? Ya terima kasih lah, abang juga tahu biar dan Pak itu. Gobson itu selesaikan dulu omongannya. Kamu Ya nggak usah diselesaikan bang. Aku udah tahu bang. coba. Kamu tahu seperti apa nanti akhirnya? Coba terusin dulu. Ya Terusin omongan Pak akhirnya Gobson nanti. tadi. Oke. Yang simpel aja bang ya. Jadi Nabi Isa itu diangkat ke atas, ya kan? Setelah itu di akhir zaman nanti dalam Islam itu dia akan diturunkan untuk itu versinya Muslim untuk Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Loh, Nih gini loh, abang ini. aku bilang seperti itu karena kamu terlalu bebal. Pak Gudson maksudnya tidak seperti itu, tetapi kamu sudah itu populer di Muslim. Tenang aja, nanti aku udah tahu. Maksud Pak Gudson bahwa Allah itu ahli tipu dan menipu semua umat manusia, miliaran orang, banyak sekali. Paham kamu? Itu maksudnya Pak Gudson. Disitulah dikatakan di Ali Imran juga dikatakan bahwa sebaik-baiknya penipu adalah Allah. Begitu pula Allah menipu semua orang di dunia ini yang percaya bahwa Yesus telah mati. Paham kamu? Nah ini bahasa sekarang penipunya lagi. Bang, makanya kita- dari itu jangan potong lah, Bang. Tunggu dulu, kamu jangan memotong Pak Gudson. Ya udah, Biarkan gini. dia selesaikan dulu. Gini Silakan, bang. Pak. Jadi kayak gini ya bang.
kalau ya Isa datang ke 2 kali, misalnya versi Islamnya ya, itu kan datang untuk membunuh babi, ya kan? Ya. Dan juga untuk mematahkan salib serta mengatakan dia bukan Tuhan, ya Betul. kan? Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen menuhankan Isa? Sebab kan berbeda. Sekarang gini, maksudnya gini Bang, yang dikenalkan oleh Allah SWT di Al-Quran ini loh Isa tidak disalib, Isa bukan Tuhan. Sedangkan yang dikenalkan oleh rasul-rasul zaman dulu yang mati di atas kayu salib, itulah yang adalah Tuhan dan Kristus. Itu hal berbeda, dan sudah diingatkan bahwa jangan ada cerita yang lain tentang Yesus yang lain. Itu 600 tahun sebelum ada Al-Quran. Nah, kalau misalnya Isa datang ke bumi ini hanya memberitakan dia bukan Tuhan, terus pertanyaannya siapa yang menuhankan Isa? Apalagi di Al-Quran kan dikatakan yang dituhankan oleh Kristen selain Isa adalah Maryam. Sedangkan Maryam juga bukan Tuhan orang Kristen. Gitu Bang. Maryam pun bukan Tuhan orang Kristen, nggak ada yang menuhankan Maryam. Ya kan di ayat itu kan berkata begitu kan, kafirlah orang yang mengatakan Maryam dan ibunya ya Tuhan gitu. Jadi kan udah Ya, dalam Islam seperti itu Bang, benar. Iya, berarti kan udah salah sasaran kalau misalnya dibilang orang Kristen menuhankan Maryam, kan nggak ada yang menuhankan Maryam. Ya kalau ada ya masih bisa disambung-sambungin, tapi kalau nggak ada kan berarti memang nggak ada hubungan. Terus yang Allah menipu umat manusia tadi di mana Bang anunya Bang? Coba. Nah, silakan kalau benar Allah mengubah satu manusia lain menjadi mirip Isa, berarti kan orang terdahulu tertipu. Karena mereka semua mengira Isa disalib. Dan kalau abang ada di situ pun abang pasti akan tertipu karena akan melihat itu Isa disalib. Tapi kalau tidak benar kan berarti kan umat Islam yang ditipu, karena cuma umat Islam yang percaya Allah mengubah satu manusia lain menjadi mirip Isa. Jadi salah satu pasti sudah ditipu. Kalau Isanya Yesus Bang, pasti salah satu sudah salah. jadi itu dianggap Jadi dianggap di situ Allah menipu umat manusia pada waktu itu ya? Iya, kalau memang benar diubah, berarti umat pada waktu itu ditipu oleh Allah semua dong. Kalau tidak benar, berarti kan umat Islam. Bahkan yang sampai ditipu. sekarang orang-orang Kristen yang percaya Yesus Kristus itu mati itu ditipu sama Allah. Bahkan sampai Iya. sekarang seperti itu. Kalau memang benar ya ceritanya itu, berarti kan memang orang Kristen jelas ditipu. Ya, ini hadis sih Bang. Jadi kalau di dalam hadis itu kalau dia ada kesalahan itu bisa diralat. Kalau Al-Qur'an enggak Bang. Itu kalau Abang di sini Al-Qur'an yang yang menyatakan seperti itu. Jelas Al-Qur'an di sini cacat, tapi ini hadis. Oke, enggak apa-apa. Berarti Itu Al-Qur'an, kalau Bang. ditunjukin Al-Qur'an bilang bahwa Isa itu digantikan oleh orang lain, berarti kamu sendiri mengakui bahwa Al-Qur'an cacat ya? An-Nisa 157 itu Bang. Coba tolong dibukakan Pak Nabi. An-Nisa 157. Ulang Bang. Jadi gini, aku kasih tahu ke kamu ya. Kalau ini aku bikin pameran ya, aku bikin pameran. Di situ ada satu barang patung. Ternyata patung itu palsu. Kira-kira orang yang menonton pameran semua itu tadi, itu tertipu nggak? Pastinya tertipu kan? Aku yang menipu kan? Begitu pula Allah. Kalau Allah menggantikan Isa, berarti Allah penipu. Ada ayatnya. Ada Bang di An-Nisa 157. Abang Isa. Bang, nah ini Bang. Oke, saya potong Bang ya. Iya, iya. Jadi di sini yang Allah maksud itu, Allah itu menipu
orang-orang yang mau membunuh Isa. Itu Iya, yang di benar. situ bang, bukan mau menipu umat manusia, bukan bang. Allah itu kan Oke. menyelamatkan Nabi Isa. Iya. Konteksnya bukan mau menjahati orang, dia mau menyelamatkan Nabi Isa gitu loh bang. Konteksnya Ah, itu. oke, Kalau oke, oke. abang bawa konteksnya kemana-mana, ya kacau bang. Oke bang. Berarti kan kurang lebih ya bang ya. Konsepnya tentang penyelamatan Isa itu sama dengan konsep penyelamatan di Kristen. Karena Isa harus diselamatkan dengan ada yang disalibkan, yaitu orang lain yang diserupakan dengan Isa, untuk satu orang diselamatkan, yaitu Isa. Begitu pun di Kristen bang. Oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita itu sama dengan Isa, kita diselamatkan. Nah kalau di Islam yang selamat cuma Isa karena pengorbanan satu orang yang disalib, kalau di Kristen oleh pengorbanan Yesus Kristus maka kita diselamatkan. Berarti kan konsepnya sama bang. Harus ada yang dikorbankan untuk ada yang selamat. Maksudnya gini bang, kalau misalkan Allah mau menyelamatkan Isa, apakah harus perlu menipu gitu? Emang nggak bisa gitu, misalkan Allah menyelamatkan Isa begitu saja tanpa perlu menipu? Kenapa harus nipu? Bisa bang, gitu loh? bisa banget bang. Iya, kenapa? Kalian aja kan, Kristen aja kan, Kenapa harus menipu? bang. Kenapa harus menipu? Gantian, Bang. Kenapa harus menipu? Gantian, Bang. Pertanyaannya, Iya, gantian. pertanyaannya, kenapa harus nipu? Ini kamu dari tadi ngomong loh, saya baru ngomong nih. Kenapa Allah itu harus menipu? Saya tanya. Jawab. Katanya gantian. Emang takdirnya harus begitu bang. Takdirnya harus dibohongi umat manusia yang mau membunuh Nabi Isa itu. Nah sekarang gini bang, saya balik bang. Bang, saya balik bang, saya Berarti balik kan- sekarang. Diam bang ya. Berarti kan abang Gantian, sudah Bang. mengakui bahwa Allah penipu. Ya sudah nggak apa-apa. Kita nggak percaya dengan Allah Iya. SWT. Allah maha penipu. Iya. Beres. Kita nggak percaya sama Allah SWT. Sekarang gini loh bang, oke, saya balik sekarang nih bang, ya kan? Kalian lebih parah loh bang, harus membunuh Yesus supaya kalian Enggak, percaya dengan kita Yesus. nggak membunuh Parah mana Yesus. bang? Kita nggak bunuh Yesus. Di mana orang Kristen membunuh Yesus? Di mana? Di mana ada satu orang Faktanya Kristen? Yesus harus Di mati, mana? Bang. Di mana satu Lebih orang keras tuh, Kristen? Bang. Di mana? Kamu dengar. Di mana? Ini dari pernyataan kamu sendiri, ya. Di mana kamu kan mengatakan kami harus membunuh Yesus. Di mana orang Kristen membunuh Yesus? Di mana? Kamu baca ya, yang membunuh Yesus itu adalah orang Yahudi dan dilakukan dieksekusi oleh orang Romawi. Di mana ada orang Kristen di situ mau membunuh Yesus? Di mana? Kamu pemahamanmu somplak itu loh yang harus diperbaiki loh. Terus lebih parah mana bang? Lebih ngaco lagi kalian tuh bang. Gini loh, Ya, Loh, tadi kan kalian, saya Bang. udah bilang, kan kamu yang nggak bilang bahwa kami itu harus Abang. membunuh Yesus. Di mana orang Kristen membunuh Yesus itu di mana? Coba. Di Gini mana loh, ayatnya di mana? Nggak cocok bang kalau diskusi kayak gini bang. Aku Betul, aduh, betul. kalau kasar-kasar gini nggak enak. Gini, gini, nih. Nggak level. Bentar. Recok banget kau bang. Bentar bang. Jadi gini, saya cuma tanya satu begini bang. Saya bagus-bagus loh jawab. Somplak kamu. Bentar. Jadi gini bang ya. Gak usah diskusi bang, Sorry, bang, sorry. Sebentar. Saya minta dulu. Turun aja kamu, Ya silakan. Jadi gini ya. Udah cocok. Jadi gini ya. Tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah SWT adalah Tuhan. Itu fakta. Itu fakta. Abang bisa cari catatan nabi-nabi atau rasul-rasul manapun. Tidak ada yang pernah mengatakan Allah SWT adalah Tuhan. Karena Allah SWT itu murni dikenalkan oleh ulama-ulama kalian bang. Oh ada bang. Ada Siapa? bang. Nabi Banyak siapa itu, bang? bang. Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Adam. Nabi Adam sorry. Bang, bentar bang. Isa dari seluruh nabi-nabi ya, saya jelaskan dulu bang ya. Musa menulis, Daud menulis, Salomo menulis, banyak nabi-nabi yang menulis. Nah yang saya tanya, ada nggak satu nabi di Islam yang menulis Allah SWT adalah Tuhan? Sebab nabi-nabi, Musa itu ada tulisannya bang, Daud ada tulisannya, Salomo ada tulisannya. Seluruh nabi-nabi mengatakan Elohim Yahweh adalah Tuhan, bukan Allah SWT. Abang boleh cari, kalau cuma bilang banyak menurut, ini menurut kitab Al-Quran,
nggak ada guna bang. Seperti orang yang beragama realisme. Orang yang beragama realisme itu mengatakan alien adalah Tuhan. Alien yang menciptakan Adam, alien mengutus Musa, Daud, Salomo, Yesus pun diutus oleh alien menurut agama realisme. Tapi kalau buktinya cuma ini loh berdasarkan kitab Cloud yang ditulis oleh Claude Maurice Marcel, sama aja bohong, karena itu cuma pengakuan dari dia sendiri bahwa alien adalah Tuhan. Begitupun Allah SWT, hanya pengakuan dari ulama-ulama. Kalau mau bilang ada nabi yang menulis, Al-Quran aja bukan ditulis oleh nabi, tapi ditulis oleh ulama-ulama. Nah sekarang apa buktinya kalau ada satu nabi yang mengatakan Allah SWT adalah Tuhan? Sebenarnya abang bisa googling loh itu bang. Saya nggak perlu Bang. carikan. Bang, Karena saya ini bang lama kalau saya googling lagi bang. dengar Juni. Kalau misalkan kita mau googling, buat apa kita nanya kamu? Emang kita nggak bisa lakukan itu? Sepertinya kamu pikir kita itu nggak punya otak, somplak. gini loh bang, yang saya tanya, kamu googling, terus orang mengatakan alien adalah Tuhan juga bisa bang. Ada buktinya, mereka mengatakan alien adalah Tuhan. Coba kamu googling, alien adalah Tuhan. Ada. Tapi sejak kapan munculnya alien itu? Sejak abad ke-20. Tepatnya tahun 1970-an. Nah, kapan ada Allah SWT? Sejak ada Al-Quran. Nah, apakah ada nabi-nabi yang pernah menulis Allah SWT adalah Tuhan? Tidak ada. Satupun nabi-nabi tidak pernah menulis Allah SWT adalah Tuhan. Itu fakta. Karena Musa itu berbahasa apa? Musa berbahasa Ibrani. Tidak ada. Daud berbahasa Ibrani. Salomo berbahasa Ibrani. Tidak ada satu kata pun tentang Allah SWT itu kata Allah SWT di dalam bahasa Ibrani. Semua mengatakan Elohim Yahweh adalah Tuhan. Dan kalau kamu tanya tentang Yesus yang ditulis oleh rasul-rasul, dia adalah firman yang jadi manusia. Pak Hos minta tolong dulu dibukakan dulu Matius. Kalau Yahweh itu apa bang? Tuhan yang dikenal oleh Musa, Daud, Salomo, semua nabi-nabi mengenal dengan Yahweh, nama Yahweh. Minta tolong dulu Hos, saya lagi nggak pegang Alkitab ini, HP cuma satu. Matius 4 ayat 6-7 itu Pak Bang Hos. Saya nggak pegang juga, mungkin ada teman lain yang bisa. Bentar ya bang. Mungkin. Matius Yahweh 4 bahasa ayat apa itu, Bang? 6-7. Nah seandainya ada nabi yang misalnya Bang Juni bisa tunjukkan ada yang menyembah Allah SWT itu menulis Allah SWT adalah Tuhan, saya langsung terima bang. Yahweh itu bahasa apa? Bahasa Ibrani bang. Artinya? Artinya aku adalah aku Tuhan. Atau artinya juga disebut Adonai. Banyak bang. Elohim Sebaot itu artinya Tuhan Maha Pencipta alam semesta. Sekarang gini, saya mau bilang sama Juni ya, kamu coba pikir di dalam Matius pasal 16 ayat 21 ya, Yesus menubuatkan tentang kematiannya sendiri. Dan ada ribuan nubuatan tentang Yesus juga di dalam perjanjian lama yang mengatakan bahwa Mesias itu harus mati, ya, datang seperti itu ya. Nah sekarang begini, tidak ada satupun nabi-nabi menubuatkan Mesias itu akan diselamatkan, diserupakan, enggak ada ya. Yesus sendiri di dalam Matius 16 ayat 21 tadi barusan saya bilang, dia menubuatkan kematiannya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung penderitaan dari tua-tua, ya. Lalu dia akan mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus mengatakan itu sendiri waktu dia masih hidup. Matius 16 ayat 21. Nah sekarang kalau misalkan memang ya Allah itu menyerupakan gitu ya, seharusnya Yesus mengatakan aku akan disalibkan, tapi yang nanti mati itu bukan aku. Jadi kalian tenang, nggak usah takut. Kan harusnya gitu ya. Nah sekarang gini, Yesus menubuatkan tentang kematiannya sendiri ya. Terus dia katakan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang begini pertanyaannya ya, gini, kalau misalkan Allah menyerupakan Isa ya, yang dibangkitkan siapa?
Yang dibangkitkan siapa? Saya tanya. Kalau yang dibangkitkan adalah orang yang diserupakan penjahat itu, kalau penjahat yang diserupakan itu mati disalib, lo berarti kenapa penjahat harus dibangkitkan? Otaknya dipakai, ya. Kalau misalkan ya Yesus itu tidak disalibkan, terus kenapa dia bangkit? Kalau dia nggak mati, kok dia bisa bangkit? Berarti dia mati dan dia bangkit dan tidak diserupakan. Itu fakta. Otak dipakai. Jadi kalau saya belum bisa bukain data, nanti sebentar lagi. Oke, jadi gini ya Bang, maksudnya gini. Jadi Tuhan yang dikenalkan oleh nabi-nabi sejak dahulu itu memang berbeda dengan Tuhan yang dikenalkan oleh ulama-ulama pada abad ke-8 itu. Itu fakta Bang. Ini apa ini? Silakan baca aja. Sejak waktu itulah Yesus mulai menyatakan. Jadi itu ada ayat, kamu coba baca di sana. Aku lupa pakai kacamata ini. Coba kamu baca di sana. Jadi coba bisa baca ayat Alkitabnya, coba. Sejak waktu itu lah Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tetua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi ini perkataan Yesus sebelum dia disalib. Nah, di situ yang bunuh orang Kristen bukan gitu. Sorry, itu saya ralat tadi Bang. Bentar Bang. Saya karena terpancing tadi emosi Bang. Jadi saya ralat itu. Sebenarnya saya nggak mau begitu. Jadi gini, yang jadi pertanyaan saya tadi itu gini Bang. Apakah harus dengan kekerasan, ya kan? Untuk menjadikan Yesus itu Tuhan, itu aja sebenarnya. Bukan saya tadi tidak mau menuduh umat Kristen membunuh. Yesus mati pun sudah Bang. Jangan dipotong dulu Bang. Saya jawab, kamu diam, Sam, kamu diam. Sebelum Yesus mati, bahkan waktu dia baru lahir, dia sudah disebut Tuhan. Jadi kalau misalkan klaim kamu mengatakan, apakah harus dengan cara kekerasan, harus misalkan Yesus itu harus mati, baru disebut Tuhan? Oh, kamu salah besar, ya. Kamu salah besar dan kamu tidak mengerti ya bahwa Yesus sudah disebut Tuhan waktu bahkan dia baru lahir, bahkan sebelum dia lahir. Lukas pasal 1 ayat 41 sampai 43 ya. Yesus itu sudah disebut Tuhan oleh Elisabeth, istri Imam Zakaria, ibunda Yahya. Ya, jadi kalau klaim kamu mengatakan apakah dengan cara kekerasan bahwa Yesus baru jadi Tuhan? Oh enggak. Ya, nggak ada yang seperti itu, ya. Jangan salah. Bang, saya cuma mengembalikan omongannya Abang yang Godson tadi loh, Bang. Bang Godson tadi kan bilang, Yesus Kristen tuh nggak akan ada kalau nggak Yesus mati dibunuh. Saya cuma kembalikan aja tadi tuh, Bang. Salah. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nah, Abang kesal sama Bang Godson kalau gitu. Nggak seperti yang itu. Yang salah pengertiannya. Kamu salah pengertian, paham? Saya mau bertanya. Enggak, Abang tadi ngobrol gitu kok. Bentar. Jadi gini pengertiannya Bang ya. Saya luruskan karena saya yang berkata begitu. Ya, oke. Saya terima luruskannya Bang. Gini. Atau saya mungkin yang salah tangkap. Enggak. Gini ya, kamu kan tanya Kristen bagaimana? Ada nggak kalau Yesus mati tidak disalib? Dia bilang nggak. Ya, saya betul. bilang nggak kalau tidak disalib kan. Kamu tanya begitu toh? Betul. Saya bilang nggak bakal ada Kristen kalau Yesus tidak disalib. Karena memang faktanya begitu. Oke, Bang, boleh kita stop di sini, Bang? Ya. Untuk kita nyambung ke Abang tadi yang ini. Nah, Abang yang tadi ini kan bilang, walaupun bagaimanapun Tuhan tetap ada. Tanpa Iya, disalib Tuhan kita tetap bisa ada. bicara. Kan kamu tanya kan Kristen ada enggak? Mau tanya Bang, itu kan waktu Yesus disalib. Sebentar, Kalau- jangan potong-potong sebentar. Kalau Tuhan kan tetap Tuhan. Mau disalib pun dia tetap Tuhan. Tapi ini kan kita berbicara tentang kekristenan dan penebusan dosa. Oke. Paham saya di situ, Bang. Lanjut, Bang. Jadi kalau kamu pengen tahu, karya salib itu sudah ada sejak
sejak penciptaan manusia itu sudah ada. Setelah Adam dan Hawa Nubuatannya. jatuh dalam dosa itu ada nubuatannya. Silakan Pak Tafsiri. Ya, maksudnya begini, tadi yang dimaksudkan oleh Bang Gadson, kalau Yesus tidak mati disalibkan, ya, maka tidak ada iman Kristen, itu nggak ada. Kenapa begini? Ya, Yesus tidak mati disalibkan, berarti kita tidak punya juru selamat. Gitu. Setiap orang, setiap manusia itu harus mati menanggung dosanya masing-masing. Tidak ada iman percaya kepada seorang juru selamat yang namanya Yesus, yang mati menanggung dosa kita. Nggak ada. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan Yesus, ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 17 mengatakan, tetapi jika Yesus tidak dibangkitkan, kalau Yesus nggak mati dan dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua iman kamu, yang iman kepercayaan kamu. Buat apa kamu percaya kalau Yesus nggak bangkit? Buat apa? Kalau Yesus tidak mati disalibkan, maka kamu tidak perlu percaya kepada juru selamat, karena kamu menanggung dosamu sendiri, ya. Jadi nggak ada itu iman Kristen. Tetapi begini, saya jelaskan, Sari Basa bisa diem dulu ya. Jadi begini, bukan ini kabur orang ini, somplak ya, si somplak kabur. Jadi begini, kalau Yesus tidak disalibkan, maka tidak ada sejarah tentang kekristenan, itu nggak ada. Tetapi Yesus itu sudah disebut Tuhan, bahkan sebelum dia mati, sebelum dia itu dilahirkan pun sudah disebut Tuhan. Lukas pasal 1, 41 sampai 43. Yesus sudah disebut Tuhan. Saya tadi sudah bilang, oleh istri Imam Zakaria, namanya Elisabeth, ibunda Yahya. Ya, sebentar saya tunjukkan ayatnya, ya. Jadi jangan gagal paham. Saya tunjukin ayatnya. Bentar. Lukas pasal 1 ayat 41 sampai 43, ya. Bentar. Ya. Nih. Lukas pasal 1 ayat 41 sampai 43. Dan ketika Elisabeth ibunda Yahya ini mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya, jadi waktu Yesus belum lahir, dia sudah disebut Tuhan. Ya, itu loh datanya. Ya, Silakan Bang Sabisa mungkin mau bertanya. ya silakan Sari Basa. Itu sebelum Yesus disalib, umat-umat terdahulu gimana itu dosanya? Oh, begini, saya jelaskan bahwa begini, makanya orang-orang itu dari zaman Adam, mereka percaya, mereka beriman kepada juru selamat yang nantinya akan datang. Mazmur 33 ayat 20, saya tunjukkan. Mazmur 33 ayat 20, ya. Ini Raja Daud mengatakan ini, 1000 tahun sebelum Masehi. Dia mengatakan begini, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya. Semua orang menantikan juru selamat dari zaman Adam sampai kelahiran Yesus. Ya. Nah, kalau kita punya iman yang percaya bahwa juru selamat itu sudah datang, sudah mati disalibkan, kita melihat ke belakang, mereka melihat ke depan. Mereka beriman akan juru selamat dan mereka itu diselamatkan karena itu. Paham? Paham. Itu Yesus disalib tahun berapa, Bang? Sekitar tahun 30. Sekitar tahun 30-an Bang, 33 awal Masehi. Ya, sekitar tahun 30-an Masehi. 33 Bang, 33 Masehi dia disalib. Begini, kalau menurut penanggalan Masehi yang sekarang, memang
Tetapi kalau menurut penanggalan yang benar, karena ada sedikit kesalahan pada penanggalan kalender Gregorian, itu ada selisih waktu sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Maka ini ada error sejarah, ya, karena kesalahan perhitungan oleh seorang yang namanya Dionysius. Itu yang menetapkan kalender ini, dia ada salah hitung. Maka seharusnya kalender kita ini lebih dulu antara 6 sampai 4 tahun. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka seharusnya kematian Yesus sekitar tahun 30-an Masehi, seperti itu. Ya, tapi ya kisarannya sekitar itu, tahun itu. Lanjut. Perjanjian baru itu ditulis tahun berapa? Kitab perjanjian baru yang paling awal itu adalah kitab Galatia. Kitab Galatia ini dituliskan sekitar tahun 50 Masehi. Ya, jadi ini bertepatan dengan adanya suatu konsili di Yerusalem, konsili gereja pertama kali di dunia. Jadi di situ dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus, uskup, ya, kepala gereja Yerusalem, dan dihadiri oleh Petrus, murid Yesus, Kefas, ya, murid Yesus, ya, dalam bahasa Aramaik disebut Kefas. Dihadiri juga oleh Yohanes, penulis kitab Yohanes bin Zebedeus, ya. Jadi di situ juga dihadiri oleh Paulus dan dihadiri juga oleh Barnabas. Ya, mereka hadir di situ, dan juga para uskup, para tua-tua, ya, murid-murid dari generasi kedua, 70 murid generasi kedua, seperti itu tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 1. Mereka hadir di situ. Salah satunya Ananias yang membaptiskan Paulus, itu uskup gereja di Damaskus. Dia juga hadir, ya. Nah, itu waktu itu Rasul Paulus menuliskan kitab Galatia. Dengan kita bisa melihat catatan Paulus di dalam Galatia pasal 2. Nih, saya tunjukin Galatia pasal 2 ayat 9. Nih, kita baca. Paulus mengatakan gini, dan setelah melihat kasih karunia yang diberikan kepadaku, maka Yakobus, uskup Yerusalem, Kefas, yaitu Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka, Yakobus, Kefas, dan Yohanes, pergi kepada orang-orang yang bersunat. Ini dituliskan tidak lama setelah konsili Yerusalem tahun 48 sampai 50 Masehi terjadi, ya. Konsilinya tahun 48 sampai 50 Masehi, ya. Jadi kitab ini dituliskan sekitar tahun 50-an Masehi. Jelas? Ya, kalau murid-muridnya itu siapa-siapa aja, Bang? Murid-murid Yesus. Ya. Murid Yesus saya tadi jelaskan, ada murid Yesus generasi kedua. Nah, murid Yesus generasi pertama kita baca dari Lukas pasal 6, ya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ini catatan ini ya. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ya, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, ya. Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus,
Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, ya, dan Simon yang disebut Zelot, orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ini 12 murid Yesus. 70 murid generasi kedua menurut catatan Irenaeus, menurut catatan Hippolytus. Hippolytus ini murid dari Irenaeus, murid dari Polikarpus, murid dari Yohanes bin Zebedius, murid Yesus Kristus. Jadi ini murid generasi kelima, dia mencatat ada 70 orang murid generasi kedua, ya. Catatan ini didukung oleh namanya Coptic Synaxarium. Saya tunjukin datanya. Coptic Synaxarium ini adalah catatan gereja Mesir kuno. Sebentar. Ini catatan gereja Mesir, namanya Synaxarium Coptic Synaxarium, ya. Di sini dia mencatat tentang 70 murid generasi kedua, ya. Nah. Nggak kelewat tuh. Ya. Ini ada ya. 70 murid generasi kedua ini diakui oleh Synaxar ini ya, oleh ada ini saya tunjukin dari yang lebih gampang. Sorry, bentar, ini agak panjang nyarinya, ya. 70 murid Yesus. Tujuh puluh murid Yesus. Nih. 70 murid Yesus. Lama. Nah, ini 12 murid Yesus, terus ada 70 murid generasi kedua. Nah, 70 murid Yesus. Kita buka dulu ayatnya, Lukas pasal 10 ayat 1. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nih, catatan 70 murid yang tadi saya bilang nih ditulis dalam Synaxarium, ya. Terus ini nama-namanya yang dicatat oleh, menurut tulisan Hippolytus, murid dari Irenaeus, murid dari Polikarpus, murid dari Yohanes bin Zebedius, murid dari Yesus Kristus. 70 murid generasi kedua itu adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus, uskup Yerusalem yang tadi saya bilang, Kleopas, Matias, Tadeus, Ananias yang membaptiskan Paulus, ya, uskup Damaskus, ya. Ini semua datanya sampai 70 orang. Ya, lengkap. Data berbicara. Lanjut. Silakan Bang, mau tanya lagi. Silakan. Bang saya bisa silakan kalau mau bertanya ya Bang ya. Itu kan ketika penyaliban, itu kenapa murid-muridnya pada lari, Bang? Jadi sebetulnya itu untuk menggenapi nubuatan. Kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-54.
dari ayat 51 dari ayat 51 ya. Ayat 50 ya. Bentar. Bukan. Jadi gini. Ya, kita baca dari ayat 50 ya. Gini. Ayat 48. Orang yang telah menyerahkan dia memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia, ya. Ini katanya tentang Yesus. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Ini si Yudas lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi salah seorang dari mereka, dari murid-murid Yesus yang menyertai Yesus, namanya Petrus, ya, mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar. Jadi dia memotong kuping hamba imam besar, namanya Malkus, ya, sehingga putus telinganya. Kalau kita baca di kitab Lukas nanti telinganya itu disembuhkan, dikembalikan. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kamu nggak usah ikut campur, kata Yesus. Kamu nggak usah membela aku, nggak usah pakai pedang, ya. Terus Yesus berkata kepada Petrus ini, atau kau sangka menurut kamu aku nggak bisa minta tolong kepada Bapakku supaya Allah di surga mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Kalau aku mau bebas, aku bisa aja, ya. Tapi nggak perlu. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi dalam kitab suci yang mengatakan harus terjadi demikian? Yesus sengaja, ya, kalau dia nggak ditangkap, kalau dia nggak disalibkan, bagaimana akan digenapi nubuatan-nubuatan bahwa Mesias harus menderita, harus mati, disalibkan, ya? Mau selamat Yesusnya nggak usah datang. Pada saat itu Yesus berkata kepada semua orang banyak, ya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya itu terjadi supaya genap apa yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia, melarikan diri. Ya, jadi memang harus tergenapi. Kenapa? Yesus bilang nggak usah ikut campur, jangan membela. Dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap, gitu. Lanjut. Berarti di sini muridnya yang berkhianat ada berapa, Pak? Muridnya yang berkhianat cuma Yudas. Kalau Petrus? Petrus dia bukannya dia nggak berkhianat, cuma dia malu mengakui. Ya, dia malu mengakui bahwa Yesus itu adalah dia kenal dengan Yesus karena dia takut mati pertamanya. Awalnya dia takut mati, tetapi selanjutnya dia bertobat. Ya. Ini saya bukain ayatnya. Jadi itu lanjut dulu teman-teman, lanjut dulu, saya lagi ada yang perlu, bentar. Tadi apa yang ditanya, Bang? Itu yang berkhianat kan tadi. Yang berkhianat Yudas saja, Yudas. Lalu kalau Petrus itu dia menyangkal karena dia takut.
Tapi dia menyangkal 3 kali, setelah itu dia bertobat lagi. Dan melalui Petrus lah ini penyebaran Injil awal ya. Berarti si Yudas tidak mengarang kitab. Yudas nggak mengarang kitab. Kalau ada kitab Yudas di Alkitab, itu bukan Yudas yang Iskariot, tapi Yudas saudaranya Yakobus. Oh, ada 2 berarti ya. Iya. Ya, tadi di Lukas pasal 6 ayat 15 ada Yudas, ada 2 orang Yudas. Ya, saya tunjukin lagi. Ya, ada 2 orang Yudas di sini. Lukas, sebetulnya Yudas itu nama yang umum. Lukas pasal 6 ayat 15. Nih. Ayat 16. Ini. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot kemudian menjadi pengkhianat. Tetapi ada juga Yudas saudara Yesus. Itu ayatnya di dalam Markus pasal 6 ayat 3, ya, pasal 6 ayat 3. Markus pasal 6 ayat 3. Nih. Lukas pasal Markus pasal 6 ayat 3. Bukankah ia ini, ya, yang dimaksudkan ia ini adalah Yesus, tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, dan Yudas, dan Simon. Jadi Yesus itu punya saudara-saudara satu ibunya. Mungkin ada kemungkinan beda bapak, ya. Ada kemungkinan ini saudara-saudaranya dari Yusuf itu sudah punya anak-anak ini sebelum kawin dengan Maria, ada kemungkinan, ya. Nah, tetapi yang jelas ini disebut dengan saudara Yesus. Yudas saudara Yesus, itulah yang menulis kitab Yudas. Karena Yudas ini sebetulnya nama yang umum. Nama Judah itu dari nama Yehuda. Nama dari seorang dari keturunan anak Yakub, ya. Salah satu anak Yakub namanya Yehuda. Mereka ini dari suku Yehuda. Itulah yang disebut Yahudi. Jadi kalau misalkan huruf di Arab itu huruf matinya aja YHD gitu. Maka tergantung kamu nambahin vokalnya apa. Nah, masalahnya kalau di dalam Arab, bahasa Arab itu menambahkannya Yahudi. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Ibrani itu Yehuda, YHD, Yehudut gitu, ya. Jadi ini nama yang umum saat itu. Banyak orang-orang, ya. Di dalam kisah para rasul pasal 9 ayat ke-10 juga disebutkan. Kisah para rasul pasal 9 ayat 10 ayat 11. Nah, di sini dikatakan tentang Ananias itu disuruh menyembuhkan Saulus di rumah seorang yang bernama Yudas. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Nah, Yudas ini bukan Yudas Iskariot, bukan Yudas anak Yakobus, bukan Yudas saudara Yesus. Ini nama orang lain lagi. Karena banyak, ya. Yudas itu nama yang umum. Nah, di sini bedanya dengan Islam, Islam tidak bisa membedakan Yudasnya yang mana. Jangankan Yudas, Maria aja, dari 6 orang yang bernama Maria di dalam Alkitab, Islam tidak bisa membedakan. Zakaria, ya, dari 31 orang bernama Zakaria. Saya tunjukin data. 31 orang bernama Zakaria. Nih. Ada 31. Yang dikenal Islam berapa? Cuma 1. Saya tunjukin. Zakaria itu ada 31 orang di dalam Alkitab. Kalau kamu mau. Nih. Di bawah ini perincian orang-orang yang bernama Zakaria terdapat dalam Alkitab, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 31 orang. Yang dikenal Islam siapa? Cuma 1. Ya, lanjut. Itu
maksudnya adik kandung atau apa, saudara maksudnya? Kan barusan saya jelasin bahwa Yudas saudara Yesus, kemungkinan saudara satu ibu dengan Maria, atau kemungkinan anak-anak Yusuf sebelum dia menikah dengan Maria. Kan tadi saya udah jelasin, makanya punya kuping dipakai, jangan cuma jadi pajangan. Di situ kan Maria masih perawan. Yang bilang di mana Maria masih perawan? Oh, berarti punya anak dong selain Jadi begini, kalau boleh berpendapat, sapu, kamu diam dulu. Ini Sabi Basa sedang bertanya tentang Alkitab. Ini bukan ranah kamu untuk menjawab. Kamu boleh bertanya, tapi jangan menjawab. Kamu nggak punya hak. Saya menjawab Sabi Basa begini. Di dalam Matius pasal 1 ayat 24 dan 25, ya. Gini. Saya tunjukin ayat. Saya selalu pakai ayat gini. Ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, yaitu Yesus, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saya tadi bilang begini, ada kemungkinan begini. Setelah Maria itu melahirkan Yesus, Maria ini kan masih bisa punya anak dengan suaminya namanya Yusuf ini. Jadi ada kemungkinan di dalam Markus pasal 6 ayat 3 itu dia adik-adiknya Yesus, ada kemungkinan. Atau kalau misalkan Maria tidak punya anak dari Yusuf lagi, berarti Yusuf ini sebelumnya pernah menikah dan punya anak. Jadi itu saudara tiri Yesus. Maka itu tetap disebut saudara. Paham? Lanjut. Silakan Bang, lanjut Bang. Bisa dianggap sebagai saudara sepupu sih ya. Bukan, bisa saudara kandung ataupun Saudara tiri. Antara saudara tiri atau saudara kandung. Ya. Ya, lanjut Bang. Soalnya di situ nggak dijelasin asal usulnya ya dari mana. Ya, cuma ditulis Maria, gitu ya. Suaminya Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan Yesus. Kan ditulis begitu Bang. Ya. Ya silakan Bang, lanjut tanya apa aja. Itu Kristen dibagi dua, Katolik sama Ortodok. Kata siapa? Kamu nggak paham sejarah. Saya jelasin. Jadi begini, saya jelaskan. Katolik itu gini. Pada awal ceritanya, ya di abad pertama itu, ya gereja di Antioquia itu dipimpin sama 2 orang uskup. Namanya uskup yang satu itu namanya uskup Santo Evodius. Evodius ini dia menginjili kepada orang-orang Yunani, orang-orang tidak bersunat. Ada satu lagi uskupnya namanya Santo Ignatius. Ignatius ini seorang Yahudi, dia menginjili kepada orang-orang Yahudi. Ya, lalu karena Santo Evodius ini lebih tua, dia akhirnya meninggal duluan. Semua kepemimpinan gereja Antioquia dipimpin oleh Santo Ignatius, yang akhirnya di situ dikenal dengan istilah satu gereja Katolik atau gereja yang ya, artinya gereja yang universal untuk orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani, tidak ada pembedaan. Nah, ini sesuai dengan perkataan Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 28. Kita buka ayatnya. Galatia pasal 3 ayat 28 mengatakan begini, ya, dalam hal ini ya tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani,
tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kita semua derajatnya sama di bawah Kristus, ya. Jadi setelah kepemimpinan Ignatius dikenal dengan nama Gereja Katolik, tapi bukan Gereja Katolik Roma. Lalu dalam perkembangannya, mulai dari abad setelah tahun 313 itu Kaisar Konstantin, dia dulunya raja kafir, terus tahu-tahu dia menang perang gara-gara dia punya penglihatan bahwa dia punya pasukannya itu punya tameng bergambar salib, dan dia menang. Akhirnya dia jadi Kristen dan dia membebaskan, dia menerbitkan namanya Edict of Milan, keputusan kayak dekrit raja gitu ya, dekrit raja, Edict of Milan tahun 313, bahwa kekristenan boleh dia jadi agama sah di Konstantinopel saat itu. Nah, jadi waktu kekristenan itu boleh jadi agama, orang-orang Kristen yang tadinya dibunuh, tidak boleh beribadah, mereka sekarang bebas. Bahkan orang-orang Kristen itu diberi keistimewaan. Mereka bebas, tidak kena pajak. Nggak perlu bayar pajak. Yang lain harus bayar pajak. Nah, sekarang akhirnya banyak orang mau menjadi Kristen. Walaupun mereka nggak percaya apa Yesus gitu ya. Mereka nggak tahu apa itu kekristenan. Jadi waktu mereka ditanya, waktu ditagih pajak, kamu bayar pajak? Aku orang Kristen. Mereka semua bilang gitu. Oh, kamu orang Kristen. Kamu percaya apa? Mereka nggak tahu. Makanya tahun 325, sekitar 12 tahun kemudian, ada namanya Konsili Naisea untuk merumuskan iman percaya. Saat itu ada namanya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang pada hari yang ketiga dia bangkit daripada orang mati dan naik ke kerajaan Allah. Terus lalu pada akhir zaman dia akan datang kembali. Terus aku percaya pada Roh Kudus, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Itu pengakuan iman rasuli ya. Nah, terus jadi setelah itu tahun 1054 ya, sekitar 1000 abad setelah Masehi ini, gereja itu pecah ya. Jadi ada perpecahan gereja itu antara yang pecah ini, jadi satu disebut gereja Ortodoks, yang satu disebut gereja Katolik Roma ya. Nah, terus tahun 1586 gereja Katolik ini juga pecah karena waktu itu si Martin Luther ini menolak penjualan indulgence. Indulgence itu surat pengampunan dosa ya, bahwa kalau kamu membeli surat pengampunan dosa, kamu bisa membeli kafling di surga, kamu udah pasti masuk surga. Banyak orang-orang jual tanah cuma untuk membeli surat itu ya. Nah, Martin Luther mengatakan ini tidak alkitabiah, ini sesat, ini ajaran salah. Akhirnya Katolik pecah dengan Protestan, maka ada timbul Protestan itu dari Martin Luther ya. Itu sejarahnya. Jadi bukan ada istilahnya Kristen ada dua, enggak. Kamu harus paham, Kristen itu cuma satu. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Terus tadi yang sesat itu yang mana, Bang? Sesat kamu. Yang sesat itu Kristen yang mana? Nggak ada yang sesat, Bang. Nggak ada yang sesat, Bang. Tadi Selama ada yang mereka menjual- mengikuti Alkitab, itu Selama mereka masih mengakui iman Tritunggal, Allah Tritunggal, percaya kepada Yesus, ya, firman Allah yang menjadi manusia, mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, ya, selama mereka punya pengakuan iman rasuli, mereka nggak sesat, ya. Jadi kalau di luar itu berarti itu bukan Kristen, ya, paham? Oh, berarti yang menjual
coupling gitu. Itu ya orang itu aja bang. Oh iya iya iya, paham paham. Berarti antara Protestan, Ortodok, Katolik sama aja gitu. Sama. Tapi kalau yang disunat, Lu kenapa? Maksudnya yang disunat siapa? tadi ada yang abang bilang, Hah? Oh, diberitakan ke orang Yahudi tadi yang awal. Itu bu, kan Oh, Yahudi orang- kan memang sudah ada asarnya disunat bang. orang Yahudi masuk Kristen gitu. Ya, penjelasannya ke orang Yahudi yang disunat. Bukan aturannya, tapi orang-orang Yahudi kan memang dasarnya sudah disunat. Iya ya emang. Ya lanjut bang. Saya punya teman di Amerika, teman kuliah waktu di teologi, Hillsong. Dia ini keturunan Yahudi. Dia disunat, dia nggak makan babi, tapi dia Kristen. Tapi dia bukan Muslim, ya. Jadi kalau misalkan soal disunat, bukan berarti dia itu Islam, ya. Dia nggak makan babi, bukan berarti dia Islam, ya. Ya. Dia Kristen, ya. Berarti di Kristen sunat itu masih diperbolehkan gitu. Kalau dia keturunan Yahudi, silakan mau sunat sunat. Tetapi kalau kamu disunat cuma untuk mendapatkan keselamatan, Galatia pasal 5 ayat 2, maka Yesus tidak berarti sama sekali buat kamu. Galatia pasal 5 ayat 3 itu ditujukan kepada Titus. Titus pasal 2, ya, Galatia pasal 2 ayat 3 dikatakan gini, ya. Kendati pun Titus, ya, dia itu orang Yunani, maka tidak diwajibkan kepadanya untuk bersunat. Kenapa? Karena dia bukan keturunan Abraham. Ya, Kejadian pasal 17 ayat 13 dan 14. Setiap orang yang lahir di keluargamu, keluarga Abraham, harus disunat, ya. Ya, setiap orang yang dibeli dengan uangmu, ya, harus disunat, ya. Jadi ada keturunan Abraham dan orang-orang yang menjadi budaknya, ya, itu harus disunat, tetapi semuanya itu keluarga Abraham, ya. Tetapi orang-orang lain, contohnya begini, ya. Contohnya gini, ya. Perjanjian Allah dengan Abraham tentang sunat itu di Kejadian pasal 17. Pasal 17, ya. Lalu di pasal 19 Abraham mau menyelamatkan keponakannya, anak Haran, ya, namanya Lot, dari Sodom dan Gomora. Dia ketemu sama Lot, udah diselamatkan. Terus apakah ada ayatnya? Lot, kamu harus sunat. Ada ayatnya? Nggak ada. Terus waktu di Kejadian pasal 20 di situ Abraham ketemu seorang raja namanya Abimelek. Apakah waktu Abraham ketemu sama Abimelek dia bilang, Abimelek, kamu harus disunat? Ada ayatnya? Kalau ada, gue mualaf sekarang, murtad sekarang, ya. Terus Lanjut bang. Itu hubungannya Yesus sama Abraham apa bang? hubungannya Ya. ini, Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 mulai dari ayat 56, ya. Saya ntar dulu sebentar. Ntar saya tunjukin. Yohanes pasal 8 mulai dari ayat 56. Yohanes pasal 8 ayat 56 gini. Ya. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya, ya. Terus dikatakan lagi dan ia bersuka cita. Nah terus maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham, ya. Terus
Kata Yesus kepadanya, ayat 58. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu hubungan. Kamu tahu, waktu Abraham itu dia itu berperang, itu di Kejadian 14, dia ketemu sama seorang namanya adalah Melkisedek. Kamu tahu Melkisedek? Malaksadek ya. Yaitu ya, Melek Sadik itu artinya adalah raja yang benar, raja ya, pokoknya Sadik itu artinya benar, raja orang benar ya, orangnya inilah raja benar, raja Melek itu raja, Sadik itu benar. Nah, jadi dia diberkati oleh Melkisedek, dia diberkati ya, dan Abraham memberikan 1/10 dari hartanya ya, memberikan perpuluhan dia. Itu siapa? Itu Yesus. Makanya waktu orang Yahudi berkata, kamu umurmu belum sampai 50 tahun dan kamu mengatakan kamu sudah bertemu Abraham. Yang memberkati Abraham siapa? Yesus Kristus itu ya, Malaksadik itu. Paham? Paham. Maksudnya di sana Abraham dapat perintah sunat dari siapa, Bang? Dari Yesus. Nggak percaya? Yesus sunat enggak? Sunat. Lukas pasal 2 ayat 21. Ini Rob, tolong di-mute dulu. Rob. Lukas pasal 2 ayat 21, setelah genap pada harinya, Yesus itu dibaptiskan, dia diserahkan kepada Tuhan gitu. Ya. Oh, Yesus sunat berarti ya? Sunat. Dia sunatkan pada hari ke-8. Nih, saya bukain ayatnya. Lukas pasal 2 ayat 21. Nih, bentar dulu. Bentar. Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana, dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Dia diberi nama Yesus, nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas pasal 2 ayat 21 ya. Kalau bayi merah itu disunat nggak apa-apa, Pak? Gini, tradisi Mesir itu, Mesir menyunatkan anak-anak mereka umur 3 hari. Kamu tahu, orang Mesir menyunatkan anak-anak mereka pada hari ke-3. Hari ke-3 masih merah nggak? Udah bersih sih, dipandiin. Ya nggak tahu, tapi yang jelas orang Mesir menyunatkan anak-anak mereka pada hari ke-3. Dan orang Mesir menyunatkan anak-anak mereka hari ke-8. Nah, bedanya gini. Orang Mesir menyunatkan anak-anak mereka bukan dipotong habis, tetapi digunting ke atas. Ya, tradisi sunatnya itu mereka dipotong ke atas. Coba kamu baca di Google, sunat Mesir. Di situ ada lengkap. Ya. Berarti di sini Abraham sangat penting ya, Pak? Abraham, ya penting. Kenapa? Berarti ajaran-ajaran Abraham itu hampir sama kayak Yesus. Salah. Enggak, bukan tentang ajaran ini. Tentang generasi, tentang keturunan. Kejadian pasal 22 ayat 18 gini. Saya tunjukin ayatnya. Ya. Tuhan berjanji kepada Abraham,
Kejadian pasal 22 ayat 18. Ya, di sini Tuhan berjanji kepada Abraham gini, oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Ya, jadi ini nubuatan tentang kalau oleh karena ketaatan Abraham, maka seluruh bangsa di dunia ini akan mendapatkan kabar keselamatan. Yesus itu dari keturunan Abraham. Jadi kita nggak ngomong tentang kita tidak berbicara tentang ajaran di sini, tetapi tentang silsilah janji Tuhan. Tapi di sini disebut tauladan, Pak. Di mana? Di kitabmu. Di kitabmu. Di sini di mana? Di kitabmu. Di sana ada Saya tanya dulu di mana? Kamu ngomong di sini. Di sini di mana? oh, Ya dia Di sininya ada. Mungkin di Al-Quran bang, tapi kalau Al-Quran kan nggak ada sunat, nggak ada satu kata pun tentang sunat di Al-Quran. Ya lanjut bang, tanya. ada kitab Roma nggak di Kristen? Kita Roma ada. Ya. Oh, ada. Kenapa? Oh. Ini Roma 4 ayat Iya, 11. Roma pasal 4 itu Yesus para Rasul Paulus mengatakan bahwa Abraham itu dia itu disebut orang percaya. Bentar. Ya. Di ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman saya tunjukin ayatnya. Ini kamu harus paham konteksnya. Jadi gini, ini dia di sini, ini kan kalau kamu baca dari ayat pertama, ya. Orang-orang yang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan itu kalau kamu baca di dalam Matius pasal 19 mulai dari ayat 16 sampai 26 itu kan ada seorang pemuda yang datang kepada Yesus. Perbuatan baik apakah yang harus kulakukan? Ya, dia bertanya gitu kan. Yesus berkata, kamu sudah melakukan ini, perbuatan yang mana? Ya, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, terus hormati ayah ibumu, ya kayak gitu kan. Itu kan semua hukum Taurat. Nah, orang pemuda itu dia mengatakan, oh semua itu sudah kulakukan sejak aku masih kecil, sejak aku masih muda, ya. Nah, terus apalagi yang kurang? Orang itu bilang, ya, Yesus mengatakan pergi jual hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Nah, orang muda ini karena hartanya banyak, dia pergi, nggak mau datang lagi ke Yesus, gitu kan? Nah, sekarang ini apakah pada zaman Abraham ini apakah dia sudah ada hukum Taurat? Saya kasih tahu ya Sabibasa. Abraham hidup 430 tahun sebelum hukum Taurat turun. Abraham hidup 430 tahun sebelum ada hukum Taurat. Terus kenapa dia bisa dibenarkan? Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sahabatku, pada kesempatan ini saya akan menayangkan lagi sebuah diskusi yang sangat amat seru antara Kristen dan juga Islam. Nah, dari cuplikan video yang kita lihat bahwa banyak saudara-saudara kita dari agama seberang yang tidak menerima akan kebenaran. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya teman-teman kita dari Apologet, mereka mampu menyebarluaskan akan kebenaran. Ya, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini.
Puji nama Tuhan, demikianlah video yang dapat kita saksikan bersama. Kiranya video ini memberkati kita semua dan menambah akan wawasan kita terkait dengan ilmu keagamaan kita masing-masing. Ya sahabatku, terima kasih juga buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita kalian semua. Doa kami selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Semoga apa yang didoakan, digumuli, diberkati atau dijawab selalu oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita sama-sama doakan sahabat-sahabat kita yang menyampaikan akan kebenaran melalui sosial media. Kiranya apa yang mereka sampaikan boleh berkenan bagi semua orang dan terutama untuk orang-orang yang belum mengenal akan Kristus. Sahabatku, terima kasih sekali lagi dan salam, sampai jumpa.